Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait tentang bahan ajar pendidikan agama Islam. Namun sebelumnya, di sini saya memperkenalkan diri saya sendiri, Muhammad Haris Nahadi, NIM 20101120, dan Bapak Dr. Haji Mukhlis MAG selaku dosen pengampu mata kuliah dalam bahan ajar pendidikan agama Islam. Dan di sini saya akan menjelaskan materi terkait yang pertama, yaitu minuman keras, dan yang kedua terkait tentang perjudian, dan yang ketiga yaitu mengenai perkelahian. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terkait tentang minuman keras. Tentunya pada minuman keras ini memiliki pengertian, yaitu segala jenis minuman yang memabukkan, sehingga dengan meminumnya menjadi hilang kesadaran. Maka oleh karena itu, pengertian lain dari minuman keras juga berasal dari khamara, semakna dengan atau setara dengan gufa yang artinya menutup. Secara istilah, minuman keras juga adalah minuman yang menutup akal atau memabukkan, sebagaimana yang saya katakan di awal tadi. Baik yang meminumnya itu mabuk ataupun yang tidak. Jadi, minuman yang memabukkan itu disebut khamr atau minuman keras karena dapat menutupi akal atau dapat menjadi kehilangan kesadaran kita. Dan yang selanjutnya di sini pada bagian 2 yaitu hikmah larangan minuman keras. Di sini ada 6 hikmah larangan minuman keras. Yang pertama yaitu berbahaya terhadap kesehatan. Tentunya perlu kita jaga yang nama kesehatan itu. Yang namanya minuman keras akan merusak terhadap kesehatan kita juga. Dan yang kedua, bahaya terhadap akal. Tentunya juga minuman keras ini berbahaya kepada akal kita juga, merusak akal, sebagaimana yang saya sudah jelaskan di awal tadi dalam pengertian minuman keras itu sendiri. Dan yang ketiga, berbahaya terhadap harta benda, baik harta dalam bentuk akan menghabiskan atau menyia-nyiakan harta kita, atau baik dalam bentuk benda baik yang berbentuk tajam maupun tidak, karena di mana nanti kita akan dalam proses kita atau dalam kita meminum minuman keras atau khamr itu, maka kita akan kehilangan kesadaran. Kita tidak tahu apa yang kita lakukan atau yang kita anggap salah yang kita lakukan pada saat kita sadar bahwa itu adalah tidak baik kita lakukan. Dan yang selanjutnya itu berbahaya terhadap masyarakat. Tentunya minuman keras ini berbahaya terhadap masyarakat sekitar atau masyarakat di dalam arti sekelilingan kita. Lebih-lebih kepada berbahaya terhadap diri kita sendiri juga. Dan yang selanjutnya yaitu
berbahaya terhadap jiwa. Baik, jiwa kita itu perlu kita jaga untuk terhindar dari semua apa yang tidak kita inginkan. Dan yang selanjutnya yaitu berbahaya tentang dan juga berbahaya terhadap agama, tentang agama kita itu sendiri. Itu ada 6 yang termasuk dalam hikmah larangan minuman keras. Dan yang selanjutnya kita masuk pada bagian kedua, yaitu mengenai perjudian. Oke, di sini kita lanjut kepada materi yang kedua tadi, yaitu perjudian, yang dimana judi dalam bahasa Arab itu yaitu maisir atau kimar. Kata maisir berasal dari kata al-yash yang artinya keharusan. Maksudnya adalah keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain maisir atau bermain judi untuk menyerahkan suatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang. Sedangkan menurut istilah, maisir itu atau judi itu adalah suatu permainan yang membuat ketentuan bahwa kalah harus memberikan sesuatu kepada yang menang, baik berupa uang ataupun lain untuk diberikan atau dipertaruhkan. Dan selanjutnya di sini perjudian menurut para ulama. Di sini ada 6 menurut para ulama terkait tentang perjudian itu sendiri. Yang pertama menurut Muhammad Rashid Ridho yang mengatakan bahwa judi adalah suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berpikir, tanpa harus bekerja keras. Dan yang kedua di sini menurut At-Tabarsi Maisir mengatakan bahwa judi itu adalah permainan yang pemenangnya mendapat sejumlah uang atau barang. Siapa yang menang akan mendapatkan uang dan barang tanpa usaha yang wajar dan menimbulkan suatu kemiskinan juga. Dan yang ketiga menurut Hasbi Ash-Shiddiqi yang mengatakan bahwa judi itu adalah segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya. Pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang. Dan yang selanjutnya, yang keempat, menurut Yusuf Qaradawi. Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa setiap permainan yang mengandung unsur taruhan adalah haram. Qimar atau judi itu akan memberikan suatu dampak yang buruk, atau judi atau qimar itu adalah setiap permainan yang permainannya bisa untung atau bisa juga tidak. Itu menurut Yusuf Qaradawi. Dan yang selanjutnya, yang kelima menurut Ibrahim Hussein, yang dimana mengatakan bahwa judi ialah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara
berhadapan atau langsung antara dua orang atau lebih. Dan yang terakhir, menurut M. Quraish Shihab yang mengatakan bahwa maisir atau judi itu berarti mudah. Dalam arti mudah itu yaitu karena pelakunya memperoleh dengan cara mudah dan kehilangan harta dengan mudah tanpa suatu jerih payah atau kerja keras yang harus dilakukan. Begitu ada 6 perjudian menurut para ulama. Yang selanjutnya kita masuk pada hikmah larangan perjudian, yang dimana hikmah larangan perjudian ini ada 2. Yang pertama, terhindar dari kerusakan yang bersifat agamis. Maksudnya di sini terhindar dari kerusakan yang bersifat agamis yaitu takutnya nanti lupa kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni berkurangnya iman yang akan diperoleh terhadap orang yang melakukan perjudian itu sendiri. Dan yang kedua yaitu terhindar dari kerusakan yang bersifat duniawi, yaitu seperti menimbulkan permusuhan. Contohnya yang dimana di antara penjudi tentu akan merusak rumah tangga nantinya, menimbulkan juga kemiskinan dan juga pekerjaan atau belajar terlantar dan lain-lain. Itulah tadi hikmah dari larangan perjudian. Di antara itu juga tentunya dengan hikmah larangan perjudian ini sudah sangat jelas sekali diterangkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil hamri wal maisir. Qul fihima ismu kabiru wa yas'alunaka wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min nafsihima. Yang dimana artinya mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya itu terdapat yang sangat besar dan beberapa lebih besar dari manfaat-manfaat yang mereka akan dapatkan. Tetapi lebih besarlah, sebagaimana yang saya katakan tadi, lebih besar dosa yang didapatkan. Itu yang dijelaskan Quran surah Al-Baqarah ayat 219. Selanjutnya kita masuk pada bagian akhir, yakni materi terkait tentang perkelahian. Oke, pada bagian materi ketiga tentang materi pertengkaran ini, yang pertama saya masuk pada faktor yang mempengaruhi pertengkaran itu sendiri. Yang pertama kita lihat dari faktor internalnya, di mana pada faktor internal ini ada 4 pada bagian internalnya ini, yang dimana faktor internalnya ini bisa dipengaruhi oleh internalisasi diri yang keliru oleh remaja dalam menanggapi keadaan. Itulah yang terjadi pada faktor internalnya. Yang pertama itu juga termasuk pada reaksi frustasi negatif seorang remaja, yang dimana frustasi negatif ini melakukan adaptasi yang
salah terhadap semua pola kebiasaan, pola hidupnya dan tingkah laku yang dilakukan pada setiap pergaulan itu sendiri. Dan yang kedua yaitu gangguan pengamatan dan tanggapan pada remaja, di mana pada gangguan pengamatan dan tanggapan pada remaja ini merupakan cerminan diri, di mana cerminan diri itu sendiri menjadi realitas lingkungan yang nyata, tetapi berupa pengelolaan yang batin, yang keliru seperti itu, dan sehingga timbul suatu interpretasi dan pengertian yang salah sehingga remaja berubah menjadi agresif dan eksplosif seperti itu. Dan yang ketiga itu gangguan berpikir dan intelijensi pada diri remaja, yang dimana pada yang ketiga ini, pada faktor internal ini, remaja yang sehat pasti mampu membentukkan atau membentulkan suatu kekeliruannya itu sendiri dengan jalan berpikir yang logis dan juga mampu membedakan fantasi dan kenyataan yang terjadi. Dan yang keempat yaitu gangguan perasaan atau emosional pada remaja, di mana pada bagian ini perasaan yang memberikan nilai pada situasi kehidupan dan menentukan sekali besar kecilnya kebahagiaan serta rasa kepuasan itu sendiri akan kita rasakan. Dan yang kedua itu faktor eksternalnya, di mana faktor eksternalnya ini dikenal pula sebagai alam sekitar atau faktor sosial, faktor sosiologis, di mana semua perangsang dan pengaruh dari luar yang menimbulkan perilaku itu terjadi tentu pada remaja itu sendiri dan tidak kekerasan, kejahatan atau yang lainnya. Nah, pada faktor eksternalnya ini ada 3 yang faktor penyebabnya bisa terjadinya pertengkaran. Itu faktor keluarga, di mana faktor keluarga ini lingkungan yang pertama dan utama dalam melakukan proses sosialisasi dan sipilisasi pribadi remaja itu sendiri. Dan yang kedua itu faktor lingkungan sekolah, di mana faktor lingkungan sekolah ini yang tidak menguntungkan remaja seringkali merasa frustasi, tertekan dan terbelenggu terhadap peraturan sekolah yang mereka anggap tidak adil. Dan yang ketiga itu faktor milieru. Tapi di sini saya salah tulis, tapi di sini milieru atau sering dikenal dengan faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu yang kita rasakan di sekitar kita yang tidak selalu baik dan menguntungkan tentu bagi pendidikan dan juga perkembangan anak itu sendiri. Nah, di sini kita masuk pada bagian yang terakhir mengenai hikmah larangan pertengkaran, yang dimana di sini ada 3. Yang pertama yaitu hidup saling mengenal dan mengasihi. Kenapa? Makanya hikmah dalam larangan pertengkaran ini, apabila kita tidak lakukan atau kerjakan, maka hidup kita akan saling mengenal dan akan saling mengasihi. Dan yang kedua, membuat masyarakat hidup aman. Tentunya tanpa ada pertengkaran satu sama lain, tentunya kehidupan kita bermasyarakat akan lebih aman, akan lebih tentram. Dan yang ketiga yaitu tercipta rasa damai. Tanpa adanya pertengkaran tentunya kita akan lebih
damai, tentunya kita akan lebih nyaman terhadap lingkungan kita itu sendiri. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.